Dua buah bola identik, masing-masing bermassa M digantungkan pada tali dan kemudian masing-masing diberi muatan listrik Q. Karena identik pasti Q-nya sama besarnya dan jenisnya juga sama. Nyata seperti pada gambarnya, bila G adalah besar percepatan gravitasi bumi, maka besar muatan Q dinyatakan dalam K, M, G, R, dan theta adalah berapa. Ini adalah persoalan listrik taktis yang digabungkan dengan persoalan kesetimbangan. Nah, kita bisa tinjau salah satu partikel saja. Misalnya partikel yang sebelah kanan. Yang kiri juga boleh ya, tapi kita pilih yang kanan saja. Coba kita lihat gaya apa yang bekerja pada partikel ini. Yang pertama, punya gaya berat ya, karena punya massa, arahnya ke bawah. Nah, kok talinya menyimpang nih sebesar sudut theta? Kok nggak ke bawah nih? Nah, ini karena ada tolak-nolak dengan partikel yang sebelah kiri. Berarti ada gaya listrik ke kanan. Ya. Nah, kemudian ditahan oleh tali. Ada tegangan tali. Nah, karena tegangan talinya ini miring ya, membentuk sudut theta dengan vertikal, maka kita bisa urai pada arah vertikal dengan apa? T cos theta. Pada arah horizontal ke kiri, T sin theta. Karena diam, berarti dia setimbang, berarti berlaku apa? Jumlah gaya 0. Nah, jumlah gaya 0 itu apa? Jumlah gaya ke kanan ke kiri sama besarnya, jumlah gaya ke atas ke bawah sama, timur barat sama, utara selatan sama. Ini karena dua dimensi aja, kita pilih aja kiri kanan dan atas bawah. Kita lihat yang ke kanan adalah apa? F, yang ke kiri adalah T sin theta. Jadi gaya kanan sama dengan kiri, atau bisa juga gaya ke kiri sama dengan ke kanan. Yang ke kiri apa? T sin theta, yang ke kanan adalah F. F ini adalah gaya listrik. Ya, tadi gimana besarnya? K, Q1, Q2 per R kuadrat. Dimana R itu jarak antara kedua muatan. Tetapi R di soal ini jarak dari Q ke tengah. Berarti dari Q yang satu ke Q yang lain jaraknya adalah 2R. Sehingga F-nya sama dengan KQ kuadrat per 2R kuadrat. 2R ini dikuadratin ya. Kemudian kesetimbangan berikutnya terjadi juga pada arah vertikal. Itu T cos theta sama dengan W. Dan W ini gaya berat. Gaya berat itu M kali G. Nah, kalau kita bagi persamaan atas dan bawah, karena kita nggak butuh T, jadi kita angkat T sin theta dibagi T cos theta, T-nya hilang, sin per cos apa? Tangan. Nah, maka tangan theta nanti apa? Kaki kuadrat per 2R kuadrat MG. Nah, karena diminta Q-nya, berarti Q kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 2R kuadrat, ini 2R-nya digabung ya, kuadrat kali MG tangan theta per K. Atau muatan listriknya kita peroleh adalah 2R akar seperka MG tangan theta. Berarti jawabannya adalah ya D ya. Memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A dihitung dari pusat bola konduktor dengan A-nya lebih dari R per 2. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan listrik plus Q besar dan bola konduktor itu diberi muatan listrik plus Q. Jika Q sama dengan 1/4 pi0, yang nilainya berapa? 9 kali 10,9, kita sudah tahu. Dan N0 adalah perenitas listrik dalam udara, maka besar kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor. Baik, kita jawab. Pertama ada bola konduktor nih yang berjari-jari R besar. Kemudian dibolongin ya dengan jari-jari A, di mana jari-jari ini lebih besar dari R per 2. Jadi kalau misalnya jari-jarinya tadi 20 cm, jari-jari bolongnya ini lebih dari 10 cm. Nah, kemudian di tengahnya ada partikel ya, ada muatan titik bermuatan plus Q ya, itu. Nah, terus ada sebuah titik yang berjarak R per 2 dari muatan ini. Nah, berarti dia di dalam bola ini kan. Nah, kalau tidak ada partikel bermuatan Q yang hitam ini, maka ini jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena tadi kita belajar di dalam bola tidak ada medan listrik. Tetapi ada partikel bermuatan ini menyebabkan di titik ini ada medan listrik. Ya, sebesar apa? Ya, sebesar seperti biasa K Q per R kuadrat. Ya, R kecil ini R kecil. Karena R kecilnya ini adalah jari-jari bagi 2, mau kita masukkan ini R per 2. Kalau dikuadratin, jadi R per R kuadrat per 4. 4-nya naik ke atas. Maka medan listriknya adalah
4 kaki per R kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Dua kulit bola konduktor yang berbeda radiusnya disusun secara konsentris. Mula-mula kedua bola netral. Jika setiap bola diberi muatan Q, medan listrik yang dihasilkan di antara kedua bola itu sama dengan 0. Sebab potensial listrik dalam satu kulit bola konduktor bermuatan sama di semua titik. Nah, baik, kita akan jawab. Akan bahas dulu pernyataan yang pertama. Dua kulit bola. Yang pertama bola pertama ini, dan kedua. Ini ada kata konsentris, berarti sepusat, tapi radiusnya berbeda. Yang ditanya, medan listrik yang terletak di antara kedua bola ini, di titik ini. Bagaimana medan listrik? Nah, mirip dengan tadi, kalau bagi bola yang besar, di titik ini tidak ada medan listrik, karena itu masuk di dalam medan listrik, di dalam bola, ya, di dalam bola. Tetapi bagi bola yang kecil, itu di luar bola, tetap ada medan listriknya. Jadi medan listriknya tidak 0. Nah, kemudian pernyataan yang kedua atau sebabnya. Potensial listrik di suatu kulit bola. Kita belajar tadi bahwa di kulit bola itu potensialnya adalah kaki per R, R jari-jari. Jadi dimanapun di kulit bola, bahkan di dalam bola nilainya sama, yaitu kaki per R. Berarti pernyataan salah, alasan benar, berarti adalah jawabannya adalah D. Ya. Heksagonal ada 6 muatan, itu. Kita baca 4 muatan plus Q dan 2 muatan di Q, berarti totalnya ada 6, disusun membentuk konfigurasi seperti pada gambar. Medan listrik E di titik P sama dengan 0. Sebab potensial listrik P di sekitar titik P bernilai konstan. Baik, kita lihat kembali gambarnya tadi seperti ini ya. Nah, misalkan kita beri yang sebelah ini nomor muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga, ini searah jauh ya. Gimana kita misalkan saja. Nah, ingat tadi bahwa medan listrik di sekitar partikel bermuatan positif itu menjauhi muatan tersebut. Kalau negatif menuju muatan tersebut. Karena partikel 1 ini bermuatan positif, maka arah medan listrik 1 menjauhi partikel 1. Nah, maka kalau kita seterusnya kan seperti ini. E1 menjauhi partikel 1. Kalau kita lihat partikel 2 positif juga menjauhi, arahnya ke kanan bawah. Partikel 3 negatif mendekati. Partikel 4 positif lagi menjauhi, partikel ke kiri arahnya E4. Sementara E5 menjauhi partikel 5, jadi arahnya justru menuju ke partikel kedua ke kiri atas, dan E6 menuju ke partikel 6. Karena besar muatannya sama, hanya berbeda tanda saja, dan jaraknya juga sama karena di segi 6 beraturan, maka besar E1 sama dengan E4 saling menghilangkan, besar E2 sama dengan E5 saling menghilangkan, E3 dan E6 juga saling menghilangkan, maka medan listrik di titik P itu sama dengan 0. Adapun potensial di titik P nilainya konstan karena tidak ada yang berubah. Ya. Ingat, konstan itu artinya tidak ada yang berubah. Tapi ini tidak ada hubungan sama sekali antara pernyataan dan alasan. Berarti ini jawabannya adalah D, karena tidak berhubungan sebab akibat. Ya. Dua muatan identik, Q kecil dan Q besar, terpisah sejauh X. Energi potensial listrik sistem dua muatan itu adalah V. Kemudian satu muatan identik ketiga diletakkan tepat di tengah di antara kedua muatan Q kecil dan Q besar tersebut. Pada kejadian itu, gaya kolom tidak melakukan usaha. Sebab gaya kolom total yang bekerja pada muatan ketiga sama dengan 0. Baik, kita jawab ya. Di sini ada dua buah partikel atau dua buah muatan identik. Meskipun simbolnya beda, Q kecil dan Q besar. Disebut identik, berarti besarnya sama, jenis muatannya juga sama, terpisah sejauh X. Terus diletakkan muatan identik satu lagi, yaitu yang ketiga.
Nah, yang ketiga ini kan dipengaruhi oleh dua buah muatan yang di kiri dan di kanan. Masing-masing ditolak oleh muatan yang Q kecil, dia ditolak ke kanan sebesar F1 misalnya. Sementara oleh muatan Q besar yang di sebelah kanan, dia ditolak ke kiri. Nah, karena tepat di tengah, berarti jaraknya sama. Dan karena muatannya sama, berarti pasti besar gaya bekerja F1 dan F2 itu besarnya juga sama. Nah, tapi karena berlawan arah, berarti resultan gaya bekerja pada muatan ketiga itu adalah bernilai 0. Nah, karena 0, maka usahanya sama F kali S ya. Nah, kalau gayanya 0, maka usahanya juga 0. Berarti pernyataan pertama benar, pernyataan kedua atau alasan juga benar dan berhubungan, ya, berhubungan secara sebab akibat. Jadi yang bawah ini memang alasan bagi yang atas, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal pertama tentang kapasitor ya, soal nomor 6. Kapasitor plat sejajar berisi udara diberi beda potensial 70 volt. Setelah tercapai beda potensial tersebut, kapasitor dilepaskan dari sumber tegangan dan sekeping plastik dengan tetapan dielektrik 3,5 disisipkan di antara kedua plat. Jika diasumsikan mula-mula tidak ada muatan pada keping plastik, maka beda potensial antara kedua plat adalah berapa? Baik, kita jawab. Itu ada kata kuncinya, baterai dilepas atau beda potensial dilepas. Itu artinya muatannya tetap. Jadi kalau baterai dilepas itu ibaratnya kalau mobil pintunya ditutup. Muatan tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, kemudian kita ingat tadi rumus Q sama dengan apa? C kali V. Kalau V sama dengan Q per C. Berarti potensialnya, beda potensial adalah ketika masih kosong, itu adalah Q per C0 tambah dengan 70 volt. Kok saya nggak nulis Q0? Ya, karena Q-nya tetap sama aja ya, Q per C0. Nilainya 70 volt. Ini ketika belum disisipi dielektrik. Ya, untuk baterai yang tidak dilepas, Q-nya tetap. Nah, ketika disisipi dielektrik, maka kapasitasnya jadi berubah. C sama dengan ER kali C0. ER itu tetapan dielektriknya, yang nilainya 7,5 atau permitivitas relatif sama ya. Nah, maka V-nya sekarang itu kan Q per C, nah, tetap Q ya, tapi C-nya menjadi ER kali C0. Padahal Q per C0 itu tadi apa? Di sebelah kiri ini Q per C0 adalah V0, jadi V0 per ER. Nah, karena V0-nya adalah 70, ER-nya permitivitas relatifnya atau dielektriknya 3,5, maka potensial beda potensial setelah disisipi dielektrik adalah sebesar 20 volt. Jawabannya adalah D. Dua kapasitor identik dirangkai secara paralel. Agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian kapasitor itu sebesar W, muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian itu adalah muatan Q, berapa kapasitansi tiap kapasitor itu. Ya. Jawab. Nah, karena dia di paralel, maka C paralelnya atau C penggantinya adalah C ditambah C sama dengan 2C. Dengan C ini adalah C untuk satu kapasitor, nilainya adalah C. Ya, kapasitor untuk satu kapasitor itu kita berikan nilai C. Nah, energi tadi ada rumus W sama apa? Salah satunya adalah setengah Q kuadrat per C. Nah, sudah tentu karena total W di sini tadi adalah W total, maka C-nya juga C total Q kuadrat per 2C total, C paralel ya. Yang masukkan C paralelnya adalah C ditambah C 2C, maka W-nya adalah Q kuadrat per 4C. Sehingga berapa kapasitas dari satu kapasitor itu diberikan oleh C sama dengan Q kuadrat per 4W. Jawabannya adalah B. Kapasitor dua bola konduktor berpusat terdiri atas sebuah bola konduktor kejal dengan jari-jari A dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari rongga B. Lihat gambar ya, kita lihat di gambar itu yang besar itu jari-jarinya B, yang kecil, yang dalam adalah jari-jarinya A.
kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan AB per KB kurang A. Jika pada kapasitor itu disimpan muatan Q, energi yang tersimpan padanya sebesar W. Jari-jari bola konduktor luar adalah berapa? Berarti yang ditanya adalah B. Ya, jawab. Ya. Nah, kemudian kita ingat rumus W tadi ya, energi apa? Setengah Q kuadrat per C. Atau W sama Q kuadrat per 2C. Tapi Q-nya di soal adalah Q kecil. Dan C-nya adalah AB per KB kurang A. Karena posisi C-nya di bawah, maka nanti KB kurang A naik ke atas. Jadinya kita boleh Q kuadrat K kali B kurang A. Nah, di bawah 2AB. Yang diminta di soal adalah B ya. Berapa B-nya? Padahal ada di posisi pembilang dan penyebab. Angka pertama, 2AB ini kita kali ke kiri ya. Kita kalikan dengan W. Kita pindahkan ke kiri. Jadi 2ABW sama dengan Q kuadrat KB kurang Q kuadrat KA dengan membuka kurungnya tadi ya. Luas kanan kita buka kurungnya. Kemudian karena ditanya B, kita kumpulkan ya Q kuadrat KB ini kita pindahkan ke kiri. Jadi 2ABW dikurang Q kuadrat KB sama dengan min Q kuadrat KA. Yang lain karena dicari adalah B, kita keluarkan B yang di sini, yang di ruas kiri keluarkan dari kurung ya. Jadi B dikali 2W min Q kuadrat K sama dengan min Q kuadrat KA. Sehingga nanti kita bisa dapat B-nya sama dengan apa? Min Q kuadrat KA per 2W min KQ kuadrat. Ini jawabannya. Tapi kita lihat di opsi yang ada, pembilangnya tidak ada minus. Maka supaya minusnya hilang kita kali minus. Tapi tidak boleh hanya pembilang yang dikali minus. Penyebut juga dikali minus. Jadi yang atas dikali minus, yang bawah juga dikali minus. Nah, ketika dikali minus yang bawah, yang 2AW ini jadi min 2AW. Sementara yang kaki kuadrat menjadi plus kaki kuadrat. Kemudian kita tukar ya, yang plus di depan, yang minus di belakang supaya enak kelihatan, maka diperolehlah B-nya sama dengan KAQ kuadrat per kaki kuadrat min 2WA. Ini jawabannya adalah apa? B. Soal yang terakhir di buku sakti tentang listrik statis ini. Soal nomor 9. Apabila beda potensial yang dipasang pada suatu kapasitor diperbesar menjadi 3 kali semula dan kapasitansinya dipertahankan besarnya atau tetap, maka yang terjadi adalah nomor 1, mengenai jumlah muatan listrik, betulkah jadi 3 kali semula? Nomor 2, energi listrik, apakah 9 kali semula? Kalau nomor 2 benar, berarti nomor 4 salah. Ya. Nomor 3, medan listrik dan besar menjadi 3 kali semula. Apakah itu betul? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, kita lihat yang tentang muatan listrik. Tapi kita lihat dulu kondisinya. Yang pertama adalah bahwa potensialnya atau beda potensialnya dijadikan 3 kali, sementara kapasitasnya tetap. Nah, kita tahu bahwa Q sama dengan C kali V. Nah, karena V-nya 3 kali dan C-nya tetap, maka muatan listriknya juga jadi 3 kali. Jadi, yang nomor 1 benar. Nah, tentang energi, kan ada salah satu rumus W sama dengan apa? Setengah CV kuadrat. Yang ada C dan V. Ya, kita pakai ini karena informasi yang ada adalah tentang C dan V. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan C berbanding lurus, tapi C-nya tetap. Tapi dengan V berbanding lurus kuadrat. Nah, V-nya 3 kali. Karena W berbanding lurus dengan V kuadrat, maka energinya atau W-nya akan menjadi 9 kali. Berarti nomor 2 benar. Nah, nomor 4 pasti salah. Karena nomor 4 mengatakan energinya tetap. Nah, sekarang tinggal mengecek medan listriknya. Ya, kita pelajari tadi medan listrik adalah V per D, di mana V di sini adalah delta V sebenarnya. Itu beda potensial per D. Karena V-nya 3 kali, maka medan listriknya pun juga jadi 3 kali. Berarti nomor 3 benar. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Atau jawabannya adalah A. Ya, betul ya. Sampai di sini tetap semangat belajar. Ya, kita lawan Corona dengan tetap stay at home. Tetap semangat belajar. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.